wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Saputra. Saya mahasiswa BPG kategori 1 di Universitas Ageng Tirtayasa. Nomor UKG saya 2015 01 08 40 41. Ini kartu ujian saya. Video ini saya ambil pada tanggal 5 Oktober 2022. Saya berdinas di SD Negeri 73 Kota Lubuk Linggau. Saya mengampu kelas 4 dan murid yang saya ampu itu hanya 2. Baiklah, saya akan memulai kegiatan pembelajaran ini dengan menyapa murid-murid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Semangat. Mana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Cuacanya sekarang susah ya, susah ditebak. Kadang panas, kadang hujan. Kalian jangan lupa jaga kesehatan ya, apalagi sekarang musim hujan. Iya, Pak. Ya. Jadi ini Pak mengingatkan waspada demam berdarah ya di musim pancaroba ini, di musim hujan ini di Kota Lubuk Linggau hujan terus pagi, siang, malam hujan. Jadi untuk mencegah demam berdarah itu kita harus 3M. Menguras dan menyikat bak mandi, menutup tempat penampungan air, memanfaatkan, mendaur ulang barang bekas. Yang ketiganya itu yang plusnya 3M, tadi kan 3M. Yang plusnya itu mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Jadi ini diperhatikan ya, karena ini musim hujan, nanti takutnya kena demam berdarah. Segala sesuatu akan baik jika kita mulai kegiatan dengan berdoa. Bapak persilakan Pera yang pimpin hari ini. Marilah sebelum kita memulai pelajaran, marilah berdoa. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke. Tadi link absen sudah Pak kirim ya di WA grup kita. Sudah diisi nak? Sudah, Pak. Bentar Pak cek dulu di HP ya. Sudah masuk belum? Oke, sudah ini. Sudah Pak cek. Alhamdulillah semua hadir ya. Tari ada Tari? Ada. Ada Pera, ada. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama nak ya. Menyanyi dengan semangat. Oke, Pak. Nih Pak putar lagunya. Harga Pancasila aku pendukung Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, diberi bangsa. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke. Tadi lagu apa nak? Lagu Garuda Pancasila. Pancasila itu adalah ideologi bangsa kita. Pancasila ada berapa nak? Ada 5 ya? Iya. Yang pertama apa sayang? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga
Kesatuan Indonesia. Yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. yang kelima, Keadilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Pintar. Sekarang perhatikan gambar. Ada gambarnya? Tari, Vera? Ada. Pak. Oke. Sekarang Pak tanya, coba perhatikan gambar itu. Apa yang kalian lihat? Orang dan pekerjaan, Pak. Orang dengan Pekerjaan. pekerjaannya ya? Iya. Ya, benar. Coba sebutkan tadi. Coba tadi sebutkan 3 itu. Coba yang pertama apa, Nak? Gambar yang membawa cangkul itu petani, Pak. Ya, benar. Gambar yang membawa jala itu nelayan. Gambar yang orang yang memakai baju warna hijau itu petarung. Petarung. Yang mana baju hijau? Baju biru. Salah itu, baju biru itu ya. Yang pakai kopiah itu, Nak ya? Iya. Iya, itu bukan petarung. Yang baju hijau itu bukan petarung, yang baju biru. Biru. Yang baju biru, sayang. Biru. Ya, baju biru itu. Baju biru itu petarung. Oke, cukup 3 saja. Sekarang Vera, lanjutkan. 3-nya apa? Gambar yang sedang duduk itu orang sedang membangun rumah, Pak. Benar. Gambar ibu yang memakai baju hijau, gambar seorang guru. Ya, Pak. karena Mbak buku ya. Ya, benar. Gambar yang sedang apa itu ya? Apa tuh? Itu ya? Yang sedang membatik. Itu seorang penjahit. Penjahit boleh, pengrajin boleh. Jadi benar semua itu. Jawaban Tari, jawaban Vera. Benar itu. Tepuk tangan dulu. Benar semua itu. Wah, pintar ini. Kalau kemarin kita membahas tentang pekerjaan yang dilakukan orang tua kita atau saudara kita, akan belajar membandingkan penggunaan teknologi modern dan tradisional serta dampaknya bagi sumber daya alam dan perbedaan jenis-jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Baik, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya, Pak bacakan. Yang pertama, dengan mengamati video dan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis penggunaan teknologi bagi keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan dengan cermat. Yang kedua, dengan berdiskusi di Zoom meeting, peserta didik mampu membandingkan pekerjaan nelayan yang menggunakan teknologi modern dan teknologi ramah lingkungan dengan tepat. Sedangkan untuk muatan pembelajaran IPS, itu yang pertama, dengan mengamati media dan sedangkan untuk muatan pembelajaran IPS, dengan mengamati video dan tanya jawab peserta didik, mampu mengkaitkan kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi di Zoom meeting, peserta didik mampu menyimpulkan jenis-jenis pekerjaan yang benar. Jadi pekerjaan kita hari ini apa, Nak? Tentang penggunaan teknologi modern dan tradisional dalam pekerjaan, Pak. Ya, benar. Apa, Vera? Tentang perbedaan jenis-jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Benar, jadi materi kita hari ini ada 2. Yang pertama itu membandingkan penggunaan teknologi modern dan tradisional dalam pekerjaan ya. Kemudian kita perbedaan jenis-jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Oke, kita lanjut.
Ada gambar. Coba perhatikan dulu gambarnya. Vera, Tari. Nampak nggak gambarnya, nak? Nampak ya? Ada Ya. 4 gambar itu. Coba perhatikan dulu. Nanti Pak tanya. Pak kasih waktu lah. Coba perhatikan dulu ya. Pekerjaan apa yang kalian lihat, nak? Nelayan, nelayan Pak. Apa sayang? Nelayan. Nelayan, benar. Coba, ada berapa cara nelayan mendapatkan ikan? Banyak Pak. Coba Bapak ingin Tari mendeskripsikan gambar yang pertama. Menangkap ikan. Coba Itu Tari. gambar nelayan sedang menangkap ikan dengan bom. Iya, ya, dilempar ya. Itu bagus nggak, nak, kalau menangkap ikan dengan bom? Tidak boleh Pak menangkap ikan dengan bom. Kenapa nggak boleh? Banyak ikan mati sia-sia Pak akibat dari ledakan bom. Insang ikan sobek atau pecah sama sekali. Sebagian pingsan, sebagian lagi mati hancur Pak. Sebagian ikan yang mati mengambang, sebagian lagi tenggelam ke dasar laut. Nah, oleh nelayan sebagian ikan ini diangkut dan sisanya dibiarkan membusuk begitu saja. Sehingga banyak bangkai ikan yang akhirnya membusuk di pantai sekitarnya. Jadi tidak boleh, nak, ya, menggunakan bom. Tidak boleh, Pak. Ibu merusak terumbu karang. Apa itu terumbu karang, Vera? Kumpulan hewan karang yang seperti batu yang ada tumbuhan lumut. Oh, bukan lumut itu, nak, tapi alga ya. Terus apa, nak, fungsi terumbu karang? Sebagai tempat hidup ikan, Pak. Kalau hancur jadi ikan tidak mempunyai ekosistem untuk mereka hidup. Iya, benar. Jadi kesimpulannya apa? Jadi nelayan tidak boleh menangkap ikan dengan bom, Pak. Karena Merusak lingkungan. Benar. Jadi tidak selamanya penggunaan teknologi modern bisa dipergunakan nelayan ya. Iya, Pak. Oke, sekarang kita lihat gambar selanjutnya. Gambar yang dibawa nelayan menangkap ikan tadi. Coba Vera, gambar apa, nak? Yang dibawa nelayan menangkap ikan dengan bom tadi. Gambar nelayan menangkap ikan dengan jala, Pak. Jari. Iya, benar. Dilarang nggak, nak, menangkap ikan dengan jala? Tidak, Pak. Ulang ya. Menurut kalian, lebih baik kemana pekerjaan yang menggunakan teknologi modern dengan teknologi ramah lingkungan? Coba, Vera. Saya, Pak, yang ramah lingkungan, Pak, karena lebih aman. Tapi ikannya didapat sedikit, Pak. Oh, lebih aman walaupun ikannya dapat sedikit daripada banyak tapi merusak lingkungan. Kalau Ya. Tari, apa pendapatnya? Ya, saya juga berpendapat yang sama dengan Vera, Pak. Ya, walaupun yang berteknologi modern itu menghasilkan tangkapan lebih banyak, namun tidak baik untuk lingkungan. Untuk lebih memahami materi pembelajaran hari ini, tadi Pak sudah mengirimkan LKPD di grup WA. LKPD-nya ada? Ada, Pak. Oke, silakan dibuka kalian ya, Pak jelaskan cara kerjanya. Tampil, nak? Ada. Tampil.
Ini LKPD yang akan kalian kerjakan. Pak jelaskan dulu ya. Nanti di sini diisi nama kalian, nama kelas, nomor absen. Kemudian kalian baca ini materinya. Kalian baca ya materinya ya. Ini materi jenis-jenis pekerjaan. Kemudian di sini ada video. Nanti kalian klik aja di HP kalian. Ini nanti kalian isi ya. Iya. Ini nanti kalian isi ya. Ya, Pak. Diisi. Ada yang mau ditanya? Bisa kan? Bisa, Pak. Oke, nanti kalian kerjakan secara individu. Pak kasih waktu ya sekitar 10 sampai 15 menit. Dibaca materinya, ditonton videonya, kemudian kalian kerjakan lembar kerjanya ya. Oke. Baik, Pak. Oke, silakan. Pak kasih waktu kalian membukanya. Nanti kalian sajikan satu persatu kita diskusikan. Ya, Pak. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, Tari, Pera, sudah nak? Sudah. Sudah, Pak.
Sudah sayang mengerjakannya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah kita sajikan apa yang kalian kerjakan tadi ya. Kita mulai dari Vera. Nanti kita buka lab worksheet-nya yang punya Pak dulu. Tadi ini sudah dibaca, Vera? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi pekerjaan itu ada dua ya. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan Jasa. Oke, kita dari mulai nomor 1. Silakan, Vera. Sebagai tukang cukur termasuk pekerjaan menghasilkan jasa, Pak. Pekerjaan sebagai tukang cukur termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. Mengapa nak menghasilkan jasa? Kenapa tukang cukur disebut menghasilkan jasa? Karena tukang cukur memotong rambut orang yang panjang, Pak. Oh, jadi dianggap menghasilkan jasa karena tukang cukur memotong rambut yang panjang. Oke, pintar. Sekarang yang kedua. Coba yang kedua. Petani adalah pekerjaan yang bekerja di sawah, Pak. Di sawah. Ya benar, petani bekerja di sawah. Apa yang dihasilkan oleh petani, nak? Barang, Pak. Seperti padi, singkong, dan sayur-sayuran. Dan sayur-sayuran. Oke, yang ketiga bagaimana? 3. Pedagang. Pedagang adalah pekerjaan yang menghasilkan Barang barang. Kenapa dia disebut menghasilkan barang? adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Pintar. Sekarang perhatikan gambar tuh. Gambar pertama apa tuh? Pertama itu nelayan menghasilkan barang ikan, Pak. Gambar nelayan menghasilkan barang yaitu ikan. Gambar 2? Guru, Pak. Guru. Pekerjaan yang terkait jasa mengajar. Ketiga, tukang. Dia menjual jasa seperti membuat kursi, lemari, dan lain-lainnya, Pak. Jadi menurut Vera yang satu ini nelayan, 2 guru, 3 tukang. Oke, itu yang Vera. Sekarang coba yang tari. Kita yang tari, coba lihat yang tari. Coba nak. Pekerjaan sebagai dokter termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan produk. Salah ya? Salah, Pak. Yang benar apa yang benar? Bentar. Yang benar itu menghasilkan barang dan jasa. Nomor 2 ini benar atau salah? Salah ya? Nah, salah, Pak. Nah, yang benarnya apa, sayang? Itu yang menghasilkan barang dan jasa. Oh, jadi pekerjaan itu ada 2, pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaannya yang menghasilkan barang. Iya. Oke, nomor 3, sayang. Nomor 3. Jasa sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian, oleh sebab itu Indonesia disebut sebagai negara agraris. Itu benar, Pak? Benar ya. Negara berbidang pertanian. Oleh sebab itu Indonesia disebut negara agraris karena bergerak di bidang pertanian. Yang pilihan ganda, nak? Coba nomor 1 apa tuh? Baca dulu soalnya. Manusia bekerja untuk B. Untuk apa, nak? B. Nomor 1 B. Iya. Memenuhi kebutuhan. Nomor 2 apa, sayang? Jawabannya D. Nomor 2? D. D. Iya. Nomor 2 D. Nelayan. Oke, itu hasil presentasi kalian. Coba Pak lihat
hasil kalian dulu ya. Kita analisis ya. Kita stop screen dulu. Mana nanti yang Pak koreksi. Yang Pera tadi kerjakan ya. Pera kelas 4 absen. Kita lihat nomor 1. Pekerjaan sebagai tukang cukur termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa benar. Petani adalah pekerjaan yang bekerja di sawah. Nah ya. Nomor 3. Pedagang adalah pekerja yang menghasilkan barang. Ini benar, nelayan, guru, ini tukang. Tukang maksudnya banyak, tukang bangunan, tukang membuat lemari. Yang soal yang ini benar. Nomor 1, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kalian nanti kalau sudah besar itu bekerja. Tujuan bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan, untuk kita beli makanan, untuk kita beli baju, untuk kita jalan-jalan. Jadi manusia bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan. Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak laut, maka banyak warganya yang bekerja sebagai nelayan. Ini petani menghasilkan ikan, petani. Ini gambar apa nih, Bara? Nelayan, Pak. Nelayan. Jadi nelayan menghasilkan ikan. Ini petani menghasilkan ikan. Petani, sayang. Nih. Oh, petani. Petani menghasilkan apa nih? Padi, sayur, apa lagi? Padi, sayur, apa lagi yang dihasilkan petani? Singkong, Pak. Singkong, benar. Yang ketiga ini penjahit. Penjahit menghasilkan apa, Pera ini Tari? Menghasilkan apa sayang ini? Menjahit menghasilkan baju. Menghasilkan baju. Jadi baju kalian pakai itu dihasilkan dari penjahit. Ini jawabnya guru ya. Ya, guru sering disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Jasa yang diberikan oleh tukang cukur itu motong rambut. Jenis jasa yang diberikan polisi itu mengamankan. Jadi nilai untuk Pera itu 8. Tepuk tangan dulu untuk Pera. Dapat nilai 8. Jadi kalau Pak tanya nih, Pera, Tari, apa yang kalian pelajari dari LKPD tadi, Nak? Pekerjaan yang dikaitkan dengan ekonomi, Pak. Secara umum. Pekerjaan yang dikaitkan dengan ekonomi. Coba diuraikan. Diuraikan tadi coba. Kegiatan ekonomi dikelompokkan, coba diuraikan. Ekonomi dapat dikelompokkan menjadi produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, apa itu produksi? Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan barang. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Contohnya merancang bangunan, mengajar, dan mengobati orang sakit. Contoh yang pertama dulu. Contoh merancang bangunan. Tadi di LKPD gambar apa tadi? Orang sedang apa tadi? Yang orang sedang membuat apa tadi? Membuat apa Pera tadi, Pera? Yang di LKPD tadi? Lemari. Membuat lemari, kursi, rumah ya, tukang ya, rumah ya. Iya. Kalau mengajar tadi pekerjaan siapa tuh kalau mengajar? Guru. Kalau mengobati orang sakit? Dokter. Coba sekarang yang kedua tadi dibaca yang distribusi. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Untuk contoh seperti
agen, pedagang, grosir, dan pedagang geceran. Pedagang eceran. Jadi umpama kalian kalau habis sabun disuruh ibunya beli kemana nak? Kalau habis sabun? Ke warung. Warung. Warung itu contoh kegiatan distribusi. Kalau Pera lapar itu beli mie. Beli mie di mana nak? Selain di warung, Di eceran. di eceran boleh. Ada Indomaret ya, Indomaret bisa ke mall itu contoh dari distributor atau distribusi. Coba yang ketiga sekarang baca Pera aja, baca Pera yang ketiga itu kegiatan ekonomi apa nak? Itu kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa memenuhi kebutuhan. Nah, itu adalah kita. Jadi kita kalau rambut potong, umpama Pak, rambut panjang. Pak pergi kemana kalau Pak rambut panjang? Ke tukang cukur. Tukang cukur. Jadi tukang cukur itu berarti menghasilkan jasa. Kalau Pak ini, umpama Pak lapar, beli berasnya di mana? Di grosiran. Di grosir boleh, di warung boleh. Boleh. Jadi kegiatan Pak tadi itu disebut namanya kegiatan konsumsi. Ya, jadi disebut kegiatan konsumsi ya. Konsumsi. Jadi tadi kita sudah jelaskan ya. Jadi kegiatan pekerjaan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, untuk menambah semangat kita hari ini, kita akan ice breaking dulu, biar semangat. Ya, Vera, Tari, harus semangat. Oke, Pak Putar. Diikutin ya gerakannya ya. Duduk aja boleh, kalau nggak mau berdiri. Pak Putar, ice breaking-nya. Digerakin tangannya ya. Nah, mau joget boleh. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek. Panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, panjang. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Gimana? Sudah semangat, nak? Semangat kan Semangat, tadi? Pak. Oke, kalau sudah semangat sekarang Pak tanya. Kesimpulan apa kita hari ini? Coba, Vera, silakan Vera. Kesimpulan kita hari ini apa? Pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seorang untuk mendapatkan penghasilan. Pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seorang untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, terus? Jenis-jenis pekerjaannya seperti pekerjaan menghasil barang dan pekerjaan menghasil jasa. Oh, jadi pekerjaan ada 2 ya? Pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan Jasa. jasa. Oke, itu dari Vera, sekarang dari Tari. Ayo Tari, apa Tari? Banyak jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita, baik itu yang menghasilkan barang maupun yang menghasilkan jasa. Contohnya, 1. Petani yang bekerja di sawah maupun di kebun, barang yang dihasilkan padi dan sayur-sayuran dan buahan. Kedua, nelayan, orang yang bekerja mencari dan menangkap ikan di laut, barang yang dihasilkan berbagai macam ikan segar. Jadi banyak jenis pekerjaan di sekitar kita ya, yang dicontohkan Tari tadi, petani dan nelayan. Oke, kesimpulannya kalian berdua itu benar. Jadi sekarang Pak simpulkan ya.
Jadi menurut kesimpulan kalian, pekerjaan itu adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Jenis-jenis pekerjaan itu ada dua. Yang pertama, pekerjaan menghasilkan barang. Kedua, pekerjaan menghasilkan jasa. Banyak jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita, baik itu yang menghasilkan barang maupun yang menghasilkan jasa. Contohnya itu, yang pertama petani, orang yang bekerja di sawah maupun di kebun, barang yang dihasilkan, padi, sayur, dan buah-buahan. Selanjutnya itu nelayan. Orang yang bekerja mencari dan menangkap ikan di laut, barang dihasilkan adalah berbagai macam ikan segar. Bagaimana nak dengan pembelajaran hari ini? Pera tadi? Bahagia, Pak. Pak. Ya? Bahagia, Pak. Bahagia dan senang. Coba Pera, kenapa Pera belajar hari ini bahagia, nak? Asik, Pak. Asik, karena tadi ya, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Oke, kalau Tari hari ini gimana perasaannya, nak, belajar dengan Pak hari ini? Asik, Pak. Ada foto orang. Asik, ada foto orang. Foto orang apa tadi? Foto orang nelayan tadi ya? Iya. Oke. Jadi ini pembelajaran kita sampai di sini tadi. Tugasnya Pak kirim ya. Tugas evaluasi Ya. Pak kirim di WA, nanti dikerjakan, jangan lewat jam 12 lah ya. Sudah Zoom ini kalian kerjakan. Siap. Seperti biasa, setelah pembelajaran, tadi siapa yang mimpin doa tadi? Pera. Silakan Para, pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Oke. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, kita berdoa. Berdoa selesai. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pera. Sampai ketemu di besok ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Nitip salam Siap, Pak. untuk orang tua. Pak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.